Hey, Haley lagi. Jadi, di episode terakhir, hidupku sedang dalam kondisi sangat kacau. Tak hanya kudapatkan pacarku Eric mengencani si superstar Clara, tapi sekarang beberapa berandal mencoba menculikku di taman. Untung seseorang datang menyelamatkanku. Aku menoleh ke belakang untuk melihat siapa itu. Dan, ya Tuhan, itu Kurt. Tak pernah aku selega ini melihat seseorang seumur hidupku. Cowok yang memegangi lenganku berkata pada Kurt, "Kusarankan kamu pergi dari sini. Apa kamu tak lihat kami sedang sibuk di sini?" Kurt menjawab, "Lepaskan dia. Jangan biarkan aku melukaimu." Mereka berdua tertawa dan memegang lenganku lebih kencang saat mereka menyeretku ke depan. Ku coba menggeliat membebaskan diri, tapi mereka berdua terlalu kuat. Itu sungguh mengerikan dan aku menangis kesakitan. Segera, Kurt menyerbu ke arah mereka dan mulai melawan mereka untuk melepaskanku. Wow, aku tak pernah lihat sisi Kurt yang seperti ini sebelumnya. Dia seperti The Hulk. Setelah beberapa menit, kedua anak itu lari kabur ketakutan. Saat mereka berdua sudah cukup jauh dari Kurt, mereka berbalik dan berteriak, "Dasar bajingan kecil, kau tunggu saja!" Kemudian mereka bergegas pergi. Anak-anak itu membuatku ketakutan setengah mati, tapi aku tak mau kelihatan seperti gadis kecil yang lemah di depan Kurt. Jadi aku hanya tersenyum dan mengatakan, "Makasih bro, kelas karate itu benar-benar membuahkan hasil." Kurt terlihat sangat marah. Dia membentakku. "Apa yang kamu lakukan di sini dan di waktu seperti ini? Ini sudah larut malam. Apa kamu tak tahu?" Aku bergumam. Aku sedang ada pikiran dan tak sadar akan waktu. Tapi sekarang sudah tak apa. Ada kamu di sini dan menyelamatkanku. Lupakan saja. Ayo kita pulang. Aku lapar. Dia merengut padaku. "Jangan mengubah topik. Ini karena Eric, ya kan? Apakah dia memang layak, Haley?" Aku tak tahan membendung tangis saat mendengarnya. Apa aku berbuat salah? Dia bilang padaku untuk percaya padanya, jadi aku mempercayainya begitu saja. Tak peduli apa yang terjadi, bahkan saat dia tak balas pesanku, bahkan saat rumor itu ada di mana-mana. Tapi kamu tahu tidak, dia tinggalkan aku untuk Clara, dan dia bahkan tak mau repot-repot beritahu aku sendiri. Ku dengar itu dari manajernya. Kurt mengatakan, "Haley, dia tak pantas mendapatkanmu. Percayalah, bajingan itu tak layak." Aku mendengus. Tapi aku masih mencintainya meskipun dia sudah sangat menyakitiku. Aku duduk di tanah dan menangis bahkan lebih keras. Kurt duduk di sampingku dan menepuk kepalaku. "Jangan bersedih, kamu akan menjadi bintang besar. Bahkan jauh lebih besar daripada dia atau pacarnya yang bodoh itu. Lalu kemudian buatlah dia menyesal. Sekarang, biarkan aku mengantarmu pulang." Aku menganggukkan kepalaku dan dia melingkarkan lengannya di bahuku untuk menenangkanku sambil kami berjalan. Keesokan paginya, saat aku sedang berbaring di kasurku memakai piyama, Anna dan Kurt masuk ke kamarku dan mengajakku keluar cari udara segar. Aku tak ingin keluar kemanapun, tapi hanya duduk bermuram durja juga tak ada gunanya bagiku. Anna menyisir rambutku dan memilihkan baju untukku. Lalu Kurt mengantar kami semua ke taman. Kurt dan aku duduk di bangku taman dan menunggu Anna membeli es krim. Aku bertanya, "Kamu sedang apa kemarin malam di taman?" "Kukira sudah tamat riwayatku, tapi untung saja kamu di sana." Kurt menjawab, "Aku lewat taman saat pulang, jadi kuputuskan untuk mengelilinginya sambil cari udara segar. Kemudian ku dengar suaramu, jadi aku lari untuk melihat apa yang terjadi." Aku tersenyum. "Wow, beruntungnya aku ya." "Terima kasih banyak, Kurt." Kurt menyenggolku dan berkata, "Aku benci melihatmu seperti ini. Kenapa kamu harus menyakiti diri sendiri untuk orang yang tak seharusnya bersamamu?" Kata-katanya mengguncangku. Kurt benar, aku bukanlah diriku. Aku sudah berubah jadi versi lemah diriku yang terus bertahan untuk cowok yang sudah melepaskanku. Meski sakit, kemarin malam menyadarkanku bahwa harus kuhadapi kenyataan. Aku menghela nafas dan menjawab, "Kau benar, sudah waktunya kurelakan dia pergi dan menjalani kehidupanku sendiri." Tiba-tiba Kurt memberitahuku, "Aku selalu di sini untukmu dan dengan senang hati menunggu." Aku berpaling padanya, tersenyum dan menjawab, "Kamu ini sahabatku, Kurt, dan aku peduli padamu." Tapi mencegah seseorang menemukan cinta sejati mereka itu sama buruknya dengan mempertahankan orang yang tak mencintaimu. Kau layak dapatkan seisi dunia, dan aku tak bisa memberimu apa yang Eric tak bisa berikan padaku. Kurt menghela nafas kecewa. Aku tak mau menyakitinya, tapi aku juga tak bisa bohong padanya. Hatiku bukan untuknya. Setelah keluar dengan Kurt dan Anna, aku merasa lebih baik dalam segala hal. Kusadari bahwa musik masih jadi satu-satunya kecintaan dan hasratku, dan aku perlu fokus pada hal itu dan tak biarkan apapun menghalanginya.
Kami segera lulus dan aku tak punya banyak waktu. Jadi aku ingin mendedikasikan semua waktu yang berharga ini untuk swing club. Upacara sekolah semakin dekat dan ingin kugunakan kesempatan ini untuk lakukan pertunjukan yang berkesan. Tapi Phil masih bersikeras tak mau biarkan aku menyanyikan lagunya. Dasar cowok pelit. Aku tak paham masalahnya denganku. Kenapa dia harus melihatku sebagai musuhnya? Kemudian, suatu waktu saat aku sedang berjalan melewati ruang latihan, kulihat Phil sedang melatih beberapa anggota yang lain. Ya Tuhan, kenapa dia membiarkan orang lain kecuali aku untuk nyanyikan lagunya? Jadi aku masuk ke ruangan itu dan menyapanya dengan melambai. Tapi dia terus saja dengan wajah congkaknya seolah-olah tidak melihatku. Cowok ini mengira dia pangeran es atau apa? Apa kamu keberatan? Ada audisi di sini dan kamu tidak diundang. Ya ampun, kenapa sih dia seperti ini? Dia bahkan tak memberiku kesempatan. Aku hendak meninggalkan ruangan itu saat aku berhenti lalu berjalan ke arahnya. Iya, sebenarnya aku keberatan. Paling tidak, bisa kamu lakukan adalah memberiku audisi. Dia terdiam sejenak, kemudian dia menjawab. Kamu ingin menyanyikan laguku, kan? Baiklah, tapi pertama kamu harus menulis ulang lembar musik lagu ini 100 kali. Sebelum latihan besok. Apa? Cowok ini gila. Dia tak ingin aku nyanyikan lagunya, jadi dia terpikir lelucon yang tak berguna ini. Tak mungkin aku membiarkan keinginannya tak terpenuhi, jadi aku menjawab. 100 kali kan? Tak masalah bagiku, tapi pastikan kau penuhi janjimu. Dia pikir aku tak bisa melakukannya ya? Akan kutunjukkan dengan siapa dia main-main. Aku pulang dengan amarah, lalu langsung mengerjakannya. Butuh waktu semalaman untukku menuliskan lagunya 100 kali. Tapi saat selesai, lagu itu benar-benar melekat di kepalaku. Ya, setidaknya itu adalah lagu yang bagus. Keesokan harinya saat latihan, kuletakkan salinan itu di depannya. Ini 100 lembar salinan untukmu. Kamu bisa periksa kalau kau mau. Phil melihatku terkejut dan menyelipkan senyuman. Tak disangka, kamu ini cukup gigih. Jadi setelah menyalinya 100 kali, apa kamu tahu alasan aku tak ingin kamu menyanyikan laguku? Aku menyeringai. Tentu saja iya. Itu karena kamu membenciku. Sangat, sangat membenciku. Iya kan? Phil menepuk kepalaku dan berkata, enggak, bukan itu. Kamu ini sangat percaya diri dengan kemampuanmu. Sampai kamu selalu mengubah nada musik atau tinggi rendahnya lagu sesuai keinginanmu. Kamu tak pernah memikirkan maksud komposer dalam setiap not musik. Aku tak bisa terima itu. Apa yang Phil katakan mengejutkanku, tapi juga membuatku merasa malu. Itu benar. Aku selalu memvariasikan lagu dengan caraku karena aku percaya itu akan lebih baik untuk tunjukkan kemampuan menyanyiku. Tapi aku tak pernah memikirkan bagaimana perasaan para penulis lagu. Apa aku terlalu percaya diri? Phil menepuk pundakku dan berkata, berhenti berpikir. Setelah menulis ini terus-menerus, kurasa tiap not sudah ada di kepalamu kan? Jika kamu dengan spontan mengubah lagu tanpa memberitahuku, tak akan ada kesempatan lain. Dia beranjak pergi, lalu berpaling dan meneriakkan. Besok sore, jam 3, di ruang latihan. Ngerti? Hari jadi sekolah yang ke-50 sudah semakin dekat. Jadi waktunya untuk latihan, dan latihan. Paling tidak ini menyibukkanku dan mengalihkan pikiranku dari Eric. Lagi pula, ternyata Phil tak sekejam yang kukira. Dia sebenarnya guru yang baik, dan kudapati kemampuan bernyanyiku sudah banyak meningkat. Semua latihanku membuahkan hasil karena penampilanku di konser luar biasa. Belum pernah ku terima tepuk tangan semeriah ini sebelumnya. Terlebih lagi, penampilan itu sangat sukses, hingga videonya yang diunggah di fanpage Swing Club sangat viral dan menarik ribuan tayangan dan pembagian. Kurasa Phil benar, aku selalu berfokus menunjukkan suaraku dan lupa kalau kesuksesan sebuah lagu bukan hanya berdasarkan pada suara penyanyinya. Kemudian Phil menemuiku saat makan siang dan bilang padaku, kami sebaiknya merilis lagu itu dan mengunggahnya di YouTube. Dia bahkan menyarankan kami memakai video profesional untuk itu. Kurasa itu sungguh tak masuk akal dan mustahil. Tapi dia bilang, ayolah Haley, apa kamu tak merasa sia-sia bekerja sangat keras dan hanya nyanyikan lagu sekali saja? Ayo berikan satu kesempatan, biarkan dunia tahu apa yang mereka lewatkan. Oke, jadi apa yang dikatakan Phil masuk akal.
Aku selalu berusaha tampil sempurna di panggung dengan harapan seseorang akan menyadari bakatku dan membantuku menjadi terkenal. Maksudku itu berhasil untuk orang lain, begitu juga Erik, tapi tak berarti akan berhasil juga untukku. Aku belum pernah mempertimbangkan memproduksi video musikku sendiri. Lagu-lagu Pil memang hebat dan begitu juga suaraku. Penampilanku yang terakhir adalah buktinya. Jadi aku setuju dengan Pil, lalu kami putuskan minta bantuan anggota yang lain untuk memproduksinya. Beberapa bulan kemudian, sangat tak karuan sibuknya. Kami merekam lagu, menemukan lokasi untuk video, menyewa sutradara dan kamerawan. Aku khawatir dengan biayanya, tapi Pil bilang dia yang akan menanggungnya, dan aku bisa membayarnya kembali bagianku nanti saat aku terkenal. Untungnya, anggota swing club yang lainnya, khususnya Kurt dan Anna, banyak membantu kami. Anna bertugas mengurus kostum dan riasan, lalu Kurt sangat membantu dalam hal teknis. Dan untuk Pil, dia jadi salah satu sahabatku. Nyatanya, kami sangat dekat hingga anggota klub yang lainnya menjuluki kami sepasang kartu swing club. Dan untungnya, semua kerja keras kami terbayar saat video musik itu sukses besar dan menjadi viral. Wow, ini gila! Selain mendapat jutaan penayangan, ada begitu banyak komentar dan pujian positif juga. Dan semua ini terjadi hanya dalam beberapa minggu. Oke, jadi aku memang belum jadi bintang besar, tapi ini hanyalah permulaan. Waktuku di sekolah berlalu begitu cepat dan wisuda kelulusanku pun tiba. Kujalani pasang surut selama 3 tahun, tapi aku belajar begitu banyak hal di West High dan tergabung di swing club. Begitu juga meningkatnya kualitas seniku dan dalam proses pendewasaan diri, ku dapatkan teman-teman sejati yang luar biasa. Setelah wisuda, Kurt, Anna, Phil, dan aku berbaring di rumput. Aku mengatakan, aku akan ke LA untuk belajar lebih jauh tentang musik, karena itu adalah impian terbesar dan juga bakatku. Aku akan melakukan yang terbaik untuk menjadi penyanyi, bukan hanya menunggu datangnya keberuntungan. Phil setuju denganku, dia akan pergi ke LA dan menjalani mimpinya. Kurt dan Anna berbeda, mereka memutuskan untuk mendaftar ke suatu universitas di East Side. Kurt ingin masuk jurusan teater musik, dan Anna mengambil jalur musik klasik, jadi New York akan lebih baik untuk mereka. Semua orang memiliki rencana masing-masing, dan aku sangat bahagia untuk kami semua. Tapi tiba-tiba aku teringat Erik. Hari ini adalah wisuda kelulusan, tapi dia absen. Aku ingat saat kami duduk bersama dan memikirkan tentang masa depan, lalu berkata kalau kami akan mendaftar ke universitas yang berkonsentrasi dalam musik di LA dan berusaha menjadi penyanyi terkenal. Tapi dia sudah terkenal dan sukses. Tak bisa ku cegah. Aku bertanya-tanya, akankah janji kami untuk bernyanyi di panggung yang sama akan terwujud?